Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Pagi Reza. Pagi malah. Gimana pemirsa? Puasanya begitu ya. Semoga lancar. Nah, ini weekend pertama ya. Kalau kemarin Sabtu mungkin mau beristirahat di rumah. Nah, Minggu pagi ini mau berolahraga boleh. Iya. Mau istirahat di rumah juga boleh. Karena kalau di sekitaran sini hujan begitu ya. Iya. Daripada Anda tidur, mending kami temenan pagi Anda ya. Kami masih akan menemani selama 90 menit ke depan dengan beragam informasi. Ada apa aja malah nih? Ada informasi mengenai, kalau aku mau tanya dulu nih, Ya. Reza udah halalin yang itu belum? Emang haram harus dihalalin dulu. Nah ini, jadi sekarang tuh ada dari perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat, produk-produk non halal dari US itu tidak lagi wajib disertifikasi. Nah, tapi sebenarnya ada catatan-catatannya. Apa aja sih yang masuk dalam kategori itu, nanti kita bahas lengkapnya ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi penting lainnya untuk pemirsa. Ini sebuah rumah yang juga dijadikan tempat laundry di Jalan Papangoraya, Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar Sabtu petang. Diduga kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Ya pemirsa, kebakaran berawal dari api yang tiba-tiba muncul dan membesar dari lantai 2 rumah tersebut. Kebakaran membuat warga sekitar panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung berjibaku menjangkau titik api di lantai 2 rumah tersebut dengan menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas mengatakan bahwa kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari mesin cuci. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasusnya ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok. Sementara itu pemirsa, rencana pembangunan rumah duka dan krematorium di depan komplek perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat mendapatkan penolakan keras dari warga sekitar. Ratusan warga perumahan Citra Garden 2 berkumpul untuk menyuarakan keberatan atas proyek pembangunan krematorium dan rumah duka yang berada tepat di depan gerbang komplek mereka. Warga mengaku terkejut karena tiba-tiba terdapat aktivitas alat berat di lahan yang sebelumnya merupakan sarana olahraga warga, tanpa adanya papan IMB maupun sosialisasi ke pengurus RT dan RW setempat. Warga menuntut audiensi dengan pihak wali kota hingga DPRD DKI Jakarta untuk menghentikan proyek tersebut. Nah, ini juga kalau menurut dari keterangan warga, ternyata dari sekitar lokasi sana juga ada tempat krematorium dan warga juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan mereka. Karena ini kan polusinya dikhawatirkan cukup mengganggu warga karena lokasinya berdekatan Tentu harus dengan diinformasikan ya. dan disosialisasikan juga IMB-nya seperti apa kan? Betul. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, puluhan calon jemaah umroh mengamuk di Polresta Kendari karena tidak diberi kejelasan kapan mereka berangkat beribadah umroh. Nah, ini selain meminta kejelasan keberangkatan, calon jemaah juga meminta agar uangnya segera dikembalikan jika tidak jadi diberangkatkan. Laporan ke Polresta Kendari dilakukan menyusul proses mediasi antara pimpinan Biro Umroh dan jemaah tidak kunjung terjadi. Pihak kuasa hukum calon jemaah mengaku ada ratusan calon jemaah yang mengalami total kerugian hingga 11 miliar rupiah. Pihaknya pun meminta pengembalian dana jika mediasi gagal dilakukan. Kita kabar berikutnya pemirsa, ada 3 orang anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 8 Madrasah Sanawiyah ini tewas setelah tertabrak kereta api. Diduga saat kejadian ketiga korban tidak menyadari datangnya kereta. Peristiwa berawal saat ketiga korban sedang berjalan. Ini berjalan-jalan usai sholat subuh dan diduga hendak membuat konten di sekitar rel kereta api. Namun mereka tidak menyadari adanya kereta yang melintas sehingga membuat ketiga korban tertabrak kereta. Pasca kejadian, ketiga korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Atas peristiwa tersebut, PT KAI Daob 4 Semarang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar jalur rel kereta api demi keselamatan bersama. Sebaiknya kalau bikin konten di tempat yang aman-aman saja ya, tidak usah ke tempat yang beresiko, karena ternyata akhirnya ini membahayakan nyawa.
Kita ke Sampit pemirsa, dengan menodongkan pisau ke kasir, aksi perampokan terjadi di gerai BR Liling, wilayah Sampit, Kalimantan Tengah, dan berhasil menggondol uang tunai sebesar 9 juta rupiah. Yang Anda saksikan pemirsa merupakan rekaman CCTV di halaman depan Mentari Swalayan saat pelaku mengenakan kaos lengan panjang warna hitam dan menggunakan helm masuk ke dalam gerai. Pelaku langsung menodongkan pisau ke arah korban sambil memerintahkan untuk memasukkan semua uang yang ada di box ke dalam tas ransel yang dibawanya. Atas kejadian ini, Polsek Ketapang langsung merekam unit reskrim untuk melacak keberadaan pelaku. Ya, 3 pelaku begal yang mengakibatkan korban meninggal dunia berhasil ditangkap kepolisian Polres Badung, Bali. Ketiga pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda. 2 orang pelaku dengan inisial SY dan AS ditangkap dalam mobil travel saat hendak melarikan diri ke luar Bali. Sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di kosan di kawasan Sanur. Selain begal, ketiga pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang baru saja keluar dari lapas Gianyar pada Februari 2026 ini. Belum ada 1 bulan. Iya. Gak ada kapok-kapoknya mereka. Mungkin suka kali ya di penjara. Masih seputar kriminal, pemirsa, ini kawanan perampok bersenjata api yang merampas uang 800 juta rupiah dari seorang sopir truk ternyata berhasil diringkus oleh jajaran Polda Lampung di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Para pelaku merampok supir truk dan seorang staf distributor bahan pangan yang hendak menyetorkan uang 800 juta ke bank di Jalan Sudirman, Tulang Bawang Barat, Lampung. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 3 pucuk senjata api jenis FN, 37 butir amunisi, 1 unit mobil Grand Max, 3 sepeda motor, dan 6 unit telepon genggam. Ketiga pelaku kini ditahan di Polres Tulang Bawang Barat dan saat ini polisi masih melakukan perburuan terhadap 2 orang pelaku lainnya. Kita bergeser ke Blora, Jawa Tengah, pemirsa. Sebuah video aksi nekat seorang pria ini mendadak viral di media sosial. Pria tersebut dengan sengaja menerjang jalan yang baru saja dicor hingga rusak parah. Yang ini jangan dicontoh ya pemirsa, kami kasih unjuk Anda video aksi nekat seorang pria di Blora, Jawa Tengah yang dengan sengaja melewati jalanan yang sedang dicor. Jadi pria tersebut berulang kali mengendarai sepeda motornya secara zigzag di jalan yang memang masih belum kering nih pemirsa. Meski disaksikan langsung oleh pihak kepolisian, pria ini tak gentar dan terus meluapkan emosinya di lokasi pembangunan jalan desa. Proses pembangunan jalan milik kabupaten ini sesuai dengan kontrak kerja pembangunan jalan dengan panjang 500 meter dengan target selesainya 3 bulan. Ini penyebab emosinya kenapa sih, Pak? Betul. Bikin kerjaannya jadi berkali-kali, biayanya jadi membengkak nantinya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Direktorat Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel toko perhiasan mewah di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Penyegelan terhadap toko penjualan berlian didasari atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor. Selain di Pluit, penyegelan juga dilakukan terhadap 2 toko perhiasan lainnya di lokasi berbeda ya, Reza? Betul, ini seperti diketahui pemirsa, penyegelan ini memang dilakukan dan juga merupakan bagian dari operasi penindakan untuk meningkatkan kepatuhan kepabeanan dan juga cukai. Operasi ini terkait dengan barang-barang high value goods atau barang-barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang. Oh, jangan nakal-nakal deh, pasti ditindak langsung sama pemerintah. Kalau kita lihat kan seminggu terakhir ada banyak titik ternyata yang
terbukti melanggar Administrasi, impor, ya. terutama barang-barang high value tadi ya. Iya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memanggil seluruh pengelola lapangan padel beserta dengan pihak-pihak yang memberikan izin operasional. Ini menyusul keluhan warga terkait dengan kebisingan dari sejumlah fasilitas olahraga yang ada di sekitar rumah mereka. Tren olahraga padel yang kian populer kini memunculkan polemik baru di tengah pemukiman warga. Sejumlah warga mengeluhkan kebisingan dari aktivitas lapangan padel yang berdiri di dekat rumah mereka. Hal ini memantik reaksi tegas dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pram akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel minggu depan. Ia juga menegaskan lapangan padel yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar izin yang diberikan akan ditindak tegas oleh Pemprov. Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan, dan bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas untuk itu. Salah satu lapangan padel yang menjadi sorotan berada di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Warga sekitar mengaku kebisingan sejak fasilitas olahraga private tersebut beroperasi Januari lalu. Suara pantulan bola, teriakan, dan umpatan silih berganti mengagetkan penghuni rumah. Di bulan Januari itu kita melihat nih, oh ternyata ini dibangun lapangan padel, karena sebelumnya baik saya maupun ibu maupun keluarga sama sekali tidak tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan lapangan padel gitu, dan tidak ada sosialisasi sama sekali gitu. Nah dari situ di bulan Januari kita lebih intens lagi untuk melaporkan. Pengembangan sarana olahraga diharapkan tetap mematuhi aturan tata ruang, ketentuan lingkungan, dan menghormati hak warga agar tak menimbulkan konflik sosial. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memastikan pasukan Indonesia yang akan tergabung dalam International Stabilization Force atau ISF tidak akan melakukan operasi militer, pelucutan senjata dan demilitarisasi selama menjalankan misinya di jalur Gaza, Palestina. Pasukan Indonesia akan menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak dan hanya terlibat dalam misi kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan 8.000 pasukan atau lebih yang akan bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional ISF. Namun petunjuk pelaksanaan dari mandat International Stabilization Force mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi mengirimkan pasukan ke ISF untuk memberikan batasan keterlibatan pasukan mereka. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, pasukan Indonesia yang akan tergabung dalam ISF tidak akan melakukan operasi militer, pelucutan senjata, dan demilitarisasi selama menjalankan misinya di jalur Gaza, Palestina. Sugiono menambahkan, pasukan Indonesia akan menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak dan hanya terlibat dalam misi kemanusiaan. Kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan yang menjadi national caveat kita. Dan national caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana, dan tentu saja ya, ada hal-hal yang sifatnya merupakan rule of engagement
yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri. Indonesia mendapatkan kepercayaan menjadi wakil komandan operasi ISF. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas reputasi pasukan Indonesia dalam menjaga misi perdamaian internasional. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Fatima Albar, TV One, mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan dan juga putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal global Presiden Donald Trump cukup menguntungkan kedua negara. Pasalnya ada sejumlah tarif yang memang sudah ditandatangani antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang tarifnya 0% dan itu diminta untuk tidak dibatalkan. Sementara itu Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan bahwa pemerintah siap untuk melaksanakan hasil perundingan dagang termasuk dengan pembatalan tarif resiprokal global Presiden Donald Trump oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agriculture dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan. Nah itu termasuk kopi, kakao, produk-produk yang terkait dengan agriculture. Namun kan kita juga yang 0% itu ada supply chain untuk elektronik dan juga CPO dan juga tekstil dan footwear dan yang lain. Nah jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan. Tapi intinya begini, jadi Bapak Presiden melakukan diplomasi langsung terhadap Amerika Serikat gitu ya. Intinya kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Oke, sebelum ada keputusan Supreme Court Mahkamah Agung, kita sudah negosiasi bahwa Presiden dan tim dari 32% menjadi 19%. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, ya tentunya dari 19 menjadi 10% itu secara hitung-hitungan lebih baik gitu ya. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oke. Pemerintah Indonesia memastikan produk non-halal termasuk produk asal Amerika Serikat tidak diwajibkan memiliki sertifikasi maupun pelabelan halal. Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia menyatakan akan membebaskan sejumlah produk Amerika seperti kosmetik, peralatan medis, dan barang manufaktur lainnya dari kewajiban sertifikasi dan label halal yang sebelumnya diberlakukan. Pemerintah menegaskan aturan itu tidak mengubah kewajiban sertifikasi bagi produk yang memang dipasarkan atau diklaim sebagai produk halal. Artinya, kewajiban sertifikasi tetap berlaku khusus bagi produk halal, sementara produk non-halal tidak dikenakan syarat tambahan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah untuk memperjelas pemisahan regulasi antara produk halal dan non-halal dalam sistem perdagangan nasional sekaligus memfasilitasi arus ekspor dan impor antar kedua negara. Lalu sejauh mana aturan ini akan berdampak pada konsumen di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Jadi kekhawatiran masyarakat ini ditumpahkan di media sosial. Makanya kemarin seharian saya kalau buka sosmed isinya pembahasannya soal ini. Begitu. Sebagian orang jadi takut nih, apakah nanti barang-barang di Amerika gak ada label halalnya, terus hak kita sebagai konsumen seperti apa nantinya? Cara membedakannya seperti apa? Betul. Kalau dia udah masuk di market ya? Kita langsung aja tanyakan kepada narasumber kita yang sudah kita hadirkan di studio, ada Babe Haikal Hasan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Udah pasti jelas ya, nanti dijelaskan sama Mbak Be langsung. Langsung klarifikasi nanti ya, Be. Jelas, Kemudian itu. ada Pak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI, dan juga anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat pagi Pak Sudaryatmo. Baik, langsung aja ke Mbak Be nih. Ya. Penasaran Mbak Be, sebenarnya dalam poin yang tertuang dalam agreement kita ini, secara resiprokal, apa sebenarnya yang kemudian diperbolehkan tidak harus ada sertifikasi halalnya? Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih TV One, dan saya mau datang karena untuk menjelaskan, memberikan edukasi kepada publik yang saat ini kalau menurut pendapat saya dikuasai oleh netizen. Oke. Dan netizen secara liar memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat sampai merembet ke segala macam. Aduh, saya sendiri melihatnya itu ngeri sekali, kok tega-teganya kalian ini mengacaukan. Tega-teganya kalian ini membuat suasana yang sudah damai dengan Amerika, yang sudah baik hubungan, apalagi hubungan halal ya dengan USDA, dengan USTR, itu sangat baik. Kami datang ke kantor mereka datang ke kantor kami, mereka apply, mereka comply dengan peraturan kita, udah berjalan baik banget. Dan kemudian tiba-tiba suasana ini sampai boleh saya bilang dirusak lah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melemparkan pendapat-pendapat yang salah terhadap terjemahan dari resiprokal yang bagiannya diantaranya adalah halal. Perlu digarisbawahi bahwa paling atas dari semua urusan halal yang poin 2.22 itu adalah bahwa Amerika tuh sebenarnya sudah halal. Gitu loh. Dan Amerika mau comply dengan aturan SMIC misalnya, yaitu di bawah OKI, Organisasi Konfirmasi Islam. Dan jangan lupa, di Amerika Serikat itu sudah halal. Sekali lagi saya katakan, sudah halal. Apa itu yang menyelenggarakan halalnya? Yaitu pertama, ada HTO, Halal Transaction of Omaha. Ada ISA, Islamic Services of America. Ada ISWA, Islamic of Society of Washington. Ada AHF, American Halal Foundation. Jadi mereka sudah halal, dan mereka mau kirim ke Indonesia dengan label versi mereka. Itu saja. Jadi bukan lagi bicara ini halal atau tidak halal. Yang kita bicara tuh how to process. Prosesnya sudah halal di Amerika dan dia akan datang ke Indonesia dengan label halal versi Amerika yang telah disetujui, telah diverifikasi oleh badan-badan halal tadi dan dipayungi oleh SMIC. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi gitu selama loh. ini seperti apa, Babe? Kalau misalnya memang di sana sudah disertifikasi halal, masuk Indonesia, apakah memang tidak perlu lagi ada sertifikasi halal lagi dari Indonesia? Selama ada Mutual Recognition of Agreement (MRA), itu memang sudah tidak lagi. Kenapa jadi rame lagi, jadi heboh lagi sesuatu yang sudah kita kesepakati dengan baik? Oke, B. Gitu loh. Berarti kalau misalnya di sana sudah halal, dibawa ke sini sudah halal juga, begitu ya. Ini kata yang banyak digoreng adalah tidak diwajibkan memiliki sertifikasi halal Dari maupun Indonesia. pelabelan halal Dari Indonesia. Dia udah halal dari Amerika. Oke. Susahnya di mana menerjemahkan itu gitu loh. Berarti misinformasi ini kesalahannya di mana menurut Anda? Kesalahannya di netizen yang selalu memotong, di tidak media membaca. mainstream pun Media mainstream juga bukan berarti paling benar dong. Media mainstream juga, saya bacakan ya, saya bacakan dari awal supaya tidak ada kesalahan dalam terjemahan ya. Ini saya bacakan dengan jelas. Pasal 2.22 halal untuk produk pangan dan pertanian. 1. Indonesia akan menerima praktik penyembelihan Amerika Serikat yang sesuai dengan hukum Islam atau standar dari negara manapun yang merupakan anggota dari Standard of Meteorology Institute of Islamic Countries, SMIC. SMIC ini di bawah OKI dan kita bagian daripada SMIC. Lalu salahnya di mana? Ini dalam poin tersebut dalam agreement yang terbaru Of ya, course, Babe? nomor 1. Kenapa nomor 1 diabaikan oleh netizen? Kenapa nomor 2, 3, 4 semua yang dipakai? Coba Anda baca ulang lagi semuanya. Nggak ada masalah sebenarnya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di netizen yang hanya mengambil sepotong, kemudian menampilkan dengan sangat sengaja untuk mendiskreditkan pemerintahan, dengan sangat sengaja untuk merusak dan mengganggu sistem yang sudah berjalan dengan baik. Believe me. Ini nggak mungkin kita main-main soal halal, Pak. Nggak mungkin. Lagi pula payung dari ini semua, saya katakan, ya kayak katakan sekali lagi, cintailah produk-produk Indonesia. Kenapa mesti repot gitu loh? Konsumsilah produk dalam negeri yang sudah tersertifikasi halal. Bagi yang ingin halal atau yang non halal silahkan, hak mereka masing-masing. Tapi mencintai produk dalam negeri adalah payung dari ini semua gitu loh. Baik, poinnya saya udah tangkap, B. Berarti barang-barang yang beredar di Indonesia itu tidak harus ada sertifikasi halal Indonesia. Dari luar negeri juga bisa begitu?
Jelas seperti itu, karena memang itu kesepakatan kita. Asal di negara mereka, Tidak hanya dari Amerika. asal dari negara mereka sudah tersertifikasi halal oleh negara yang bersangkutan, diakui oleh lembaga resmi, dan kita telah mengaudit. Untuk Anda informasikan, untuk Anda ketahui bahwa saya sendiri telah melakukan kunjungan ke Amerika dan mengetahui dengan jelas bagaimana proses ISWA, IWA, HTO yang tadi saya sebutkan. Mereka comply kok. Belum dijawab pertanyaan saya. Gitu. Apakah ini hanya berlaku untuk Amerika atau semua Negara lain juga. Negara lain juga berlaku. Nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Di netizen, saya katakan sekali lagi. Jadi saya datang ini sengaja untuk mengklarifikasi, meluruskan berita yang simpang siur agar masyarakat tetap tenang dan damai. No worry please deh. Negara menjamin kemerdekaan, negara juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu komitmen kita, Mas. Berarti semua proses kehalalannya dijamin oleh negara karena memang sudah dikunjungi, sudah dilihat semua prosesnya. Sudah sesuai dengan aturan kehalalan kita juga. Dan kita ada bulan apa ya, kalau nggak salah bulan April atau Mei, kita ada kunjungan lagi ke Amerika untuk kembali memeriksa dan mengaudit ulang. Namanya LHLN ya, Lembaga Halal Negeri itu. Jadi sebenarnya tuh come on gitu loh. Mari ciptakan suasana yang damai, yang tenang, dan beyond daripada itu semua. Mana berani masuk ke Indonesia tanpa label halal. Siapa yang mau beli? Mereka pasti belajar dengan situasi dan market behavior di Indonesia. Nggak akan ada yang beli, percayalah sama saya. Kita berbicara dari perspektif konsumen. Pak Sudaryatmo, kalau Anda dengarkan penjelasan Mbak Haikal tadi, seperti apa? Tidak perlu ada sertifikasi halal dari Indonesia kalau memang dari negara asalnya sudah ada sertifikasi atau label halal. Ya, pertama kalau dari sisi konsumen, satu, konsumen berhak mendapat informasi terkait produk yang akan dikonsumsi. Informasi yang penting adalah traceability, ketertelusuran, ingredient kan gitu. Itu justru yang penting. Jadi kalau dia mengandung katakanlah babi, harus diinformasikan dia mengandung babi. Terus yang kedua, bagi konsumen itu sebenarnya begini ya. Dari survei yang kita lakukan, mengkonfirmasi PP Haikal tadi, kita pernah survei susu kedelai yang ada di pasar itu memang dalam praktek ada beberapa produk impor yang dia menggunakan sertifikasi halal dari negara asalnya. Sepanjang itu ada mutual agreement, itu informasi konsumen kan sudah dipenuhi, ada informasi halal. Mestinya ini juga berlaku terhadap produk Indonesia ke negara yang bersangkutan. Sama juga dengan Amerika, kalau dia memberlakukan sertifikat halal ke Indonesia, untuk produk Indonesia yang ke Amerika pun tidak perlu ada pengecekan ulang, cukup dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh otoritas halal di Indonesia. Ini yang sebenarnya sudah terjadi opportunity juga bagi produsen makanan terhadap pasar-pasar di luar, tidak hanya Amerika kan gitu. Konsumen kan kadang kritis ya. Begitu. Kalau tadi Babe bilang ya cintailah produk-produk Indonesia, tapi kan nggak semua produk dihasilkan di Indonesia. Pasti ada produk yang dari luar juga, misalnya kebutuhan untuk bisnis dan segala macam. Konsumen juga pasti akan kritis soal begitu. Babe, apa yang menjamin bahwa tadi jaminan internasional sudah ada, kerjasama sudah ada? Apakah memang nantinya ada kunjungan rutin untuk inspeksi supaya kalau misalnya bisnis kita nggak bilang semuanya, tapi mungkin ada oknum yang nakal, Be? Ya, kami ada kunjungan. Dan rutin kami melakukan untuk pengecekan ulang. Yang saya khawatir, seluruh produk, ke seluruh produk dan ke seluruh negara. Ke seluruh produk dan ke seluruh dunia, Mas. Ada kunjungan ulang, ada surveillance yang akan kita kunjungi. Baik saya maupun staf maupun auditor itu lengkap. Bahkan kita minta, saya lagi menyusun seperti supervisor tiap negara yang berasal dari negara yang bersangkutan. Kami akan terapkan yang pertama kali di Australia misalnya. Ada 18 lembaga luar negeri yang akan kami terapkan. Lalu kemudian di Cina, lalu kemudian Korea, lalu kemudian ke Amerika. Itu bagian dari planning yang akan kami lakukan di BPJPH di tahun 2026 ini. Jadi saran saya, please lah, jangan lagi timbulkan kegaduhan. Bapak, Ibu, juga sebagai reporter, saya terima kasih sekali atas pertanyaan cerdas tadi. Sedikit menyinggung apa yang Bapak sampaikan soal masuknya impor babi ke Indonesia. Di netizen bilang apa coba? Sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan resiprokal, maka bebas untuk mengirimkan babi tanpa label. Apaan itu netizen? Dan itu ramai, lebih dari 1 juta komennya. Tidak akan terjadi, Mas, believe me, nggak akan terjadi. Pasti ada label khusus. Itu undang-undang negara kita.
Kita nggak akan menginjak-injak kedaulatan kita sendiri demi untuk menguntungkan siapapun. Tidak akan. Itulah pribadi yang luhur yang harus saya sampaikan dari Bapak Prabowo Subianto. Beliau paham sekali dengan apa yang ditandatangani. Beliau mengerti sekali poin demi poinnya. Jadi menurut saya sekarang ini please lah, trust lah, percayalah. Kenapa BPJPH ini dikeluarkan dari Kementerian Agama, dibuat lembaga sendiri, badan sendiri, dan bertanggung jawab langsung pada Presiden? Kenapa? Karena beliau concern. Karena beliau memahami untuk melindungi segenap bangsa gitu loh. Sehingga nggak perlu dikhawatirkan lagi gitu loh. Nggak timbul lagi kecurigaan lah dengan ini. Jadi kalau saya lihat Mas, ada sedikit peluang di poin itu untuk kembali menyerang pemerintah. Apa nggak capek kita bernegara dalam keadaan kayak begini? Masa diplesetkannya babi boleh masuk bebas tanpa label, Amerika bebas? Enggak. Itu mereka potong. Di poin pertama yang saya sampaikan tadi udah jelas sekali, tertulis bahwa itu sudah halal di Amerika. Gitu loh. Ini Babe, sekarang kita kembali terkait dengan perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika ini yang kemudian membuat bahwa ternyata dilonggarkan nih adanya sertifikasi, terutama mungkin untuk produk-produk non halal. Saya garis bawahi Mbak, dilonggarkannya bukan dari halal non halal, tapi dari how to process about money, about tax. Itu loh. Artinya gini Mbak. Kalau umpamanya diproses halal, kemudian masuk kembali ke Indonesia, diproses ulang lagi di Indonesia, itu kan menimbulkan keuangan. Itu saja yang ini urusan tarif gitu loh, bukan urusan halal non halal sebenarnya. Yang di dalamnya ada halal non halal. Tapi sebenarnya urusan tarif, urusan money, urusan proses, urusan simplicity, itu saja yang dilihat. Mas. Kalau misalnya memang dari sananya sudah halal, masuk sini juga sudah halal, dan permasalahan tarif, berarti permasalahan selama ini adalah masalah uang. Mengenai halal dan halalnya. Memang tarif urusan uang, apalagi. Mungkin bisa dijawab lengkapnya usai jeda ya. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Danang Tara bertemu langsung dengan para CEO perusahaan-perusahaan yang terbesar di dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan perusahaan dunia ini berlangsung selama 2 jam. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi one-on-one di mana masing-masing perusahaan memberikan masukan terkait dengan pengembangan pasar modal, kepastian hukum, serta strategi mitigasi risiko investasi. Kehadiran Danantara dalam pertemuan tersebut menjadi daya tarik baru sebagai calon mitra lokal yang memberikan kepercayaan bagi investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu, saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya. Kemarin Indonesia jadi negara satu-satunya yang di pertemuan bilateral setelah BOP, Pak. Mungkin ada pembahasan lebih dalam setelah itu, Pak. Intinya itu, kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Kemarin Bapak ketemu pemimpin perusahaan-perusahaan investasi besar dunia, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Ya. Kita lanjutkan lagi dialognya, Pak Sudar. Sebagai konsumen, sebenarnya masyarakat ini punya resiko nggak sih ketika memang label halal ini diklaim hanya dari negaranya tanpa ada walaupun tadi sudah dikirimkan perwakilan dan segala macam, tapi kan sebagian masyarakat pasti kritis dan juga ragu begitu. Resikonya apa? Ya, sebenarnya kan begini ya, memang banyak tuntutan supaya proses sertifikasi halal itu science based and risk based. Jadi itu yang jadi argumen kan gitu. Jadi sepanjang itu dipertanggungjawabkan, siapapun yang melakukan itu dia sudah menerapkan bahwa oh ini secara science based gitu. Secara science based ya salah satunya tadi
Maksudnya sepanjang ada jaminan dari pemerintah Indonesia? Jadi pendekatannya itu pendekatan sains gitu loh. Bahwa ini aturan, memang ada justifikasi sainsnya sama risk based tadi. Kalau ini tidak dilakukan, risikonya ABCDE kan itu. Jadi sepanjang itu itu yang sebenarnya dituntut Amerika, bahwa dalam proses sertifikasi halal itu harus ada justifikasi science based and risk based tadi kan gitu. Kemudian gini kan, sebenarnya kan tadi kalau dari si konsumen kan pertama dari sisi ingredient tadi, konsumen berhak mendapat informasi apapun kandungannya, termasuk juga sekarang tuntutannya prosesnya. Nah, ini kalau dalam konteks ingredient itu menarik kalau aturan pelabelan makanan di Indonesia, kalau dia hewani, dia harus menyebutkan jenis hewannya apa, karena ini menyangkut kehalalan. Tapi kalau untuk produk nabati di Indonesia itu belum ada keharusan nabatinya dari apa kan gitu loh. Tapi kalau di luar, ini bagian dari traceability tadi, itu dia nabati harus menyebutkan minyak nabati dari soya, dari sawit, dari kita kalau kita lihat pelabelannya itu cuma menjadi nabati aja. Karena tadi kita tanya pada kenapa hanya nabati, nggak disebutkan asalnya. Kalau hewani karena terkait dengan halalan. Tapi kalau nabati semua halal. Dia semua halal tadi. Walaupun dari si konsumen tetap butuh transparansi. Ini nabatinya apa? Kan bisa minyak bunga matahari, bisa sawit, bisa kedelai, macam-macam gitu. Kenapa nggak diperlukan? Poin 2 yang di perjanjian, kenapa nggak diperlukan? Karena memang semua nabati halal. Oke, baik. Pak Sudar dulu ya. Terus jadi gini memang sebenarnya tadi traceability yang saya katakan tadi, salah satu hak konsumen itu adalah hak untuk mendapat informasi. Terkait produk-produk yang mengandung produk hewani, informasi halal itu menjadi penting. Poinnya adalah tadi, yang penting ada informasi halal kan gitu loh. Informasi halal kan bisa dari otoritas halal Indonesia, bisa dari otoritas negara asalnya. Menjadi salah kalau dia ada produk yang mengandung hewani tapi tidak ada informasi halal kan gitu. Itu yang jadi persoalan. Tidak masalah sumber sertifikasinya dari mana. Informasi halalnya ada dulu kan gitu. Dan resikonya juga dan ketika produsen mencantumkan informasi halal, dia harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa informasi halal tadi itu diperoleh dengan tahapan-tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi sains dan dari sisi risk tadi kan. Sedikit saja Pak Sudar sebelum saya ke Babe Hekal, tapi dengan regulasi perdagangan baru ini, menurut Anda apakah ini lebih banyak menguntungkan atau merugikan konsumen? Apalagi nanti kalau ada produk-produk yang tidak ditemukan ada labelnya, ini harus mereka periksa sendiri ingredients-nya, apa kandungannya. Ya justru kalau kita bicara Amerika itu ketika kita masukkan produk makanan, di regulasinya itu regulasinya sangat strict kan gitu. Jadi ketika kita mau ekspor keripik kedelai, otoritas Amerika itu butuh informasi tentang kedelainya itu ditanam di mana, dibudidayaan cara apa, kapan tanggal panennya, prosesnya seperti apa. Jadi kalau itu belum clear, nggak akan dikasih clearance untuk masuk ke Amerika. Jadi itu yang mestinya dituntut pemerintah Indonesia. Produk Indonesia yang mau masuk itu juga harus detail traceability-nya kan gitu loh. Itu yang baik. Masalah halal dan haram ini kan bukan cuma babi begitu ya, banyak dari proses penyembelihan dan sebagainya macam proses, dan masyarakat Indonesia ya, baik itu kosmetik juga kan, apakah ini menggunakan hewan dalam proses, nggak cuma ingredients malah, tapi ketika testingnya menggunakan hewan atau tidak, itu kan prosesnya panjang sekali begitu, dan masyarakat Indonesia kan ulil amrinya ya ke pemerintah Indonesia. Sekarang diserahkan ke pemerintah Amerika begitu, dan apa jaminan dari masyarakat yang kita tahu tadi, Babi juga di awal bilang, netizen kita kritis banget, masyarakat kita kritis begitu. Gimana menghadapi itu, Be, ketika memang ini semuanya diserahkan ke Amerika, bukan terserah Indonesia lagi. Dan kita juga adalah negara mayoritas Muslim. Ini sangat penting. Sekali lagi saya katakan, setelah ada MRA, Mutual Recognition Agreement, bukan hanya dengan Amerika, dengan semua negara berlaku sama. Jadi ketika kita membuat MRA, sebelum MRA ini pasti 100% I guarantee you, kami sudah teliti, kami sudah audit, kami sudah kunjungi, bukan hanya akhir proses, tapi dari sumber-sumbernya dan bagaimana caranya. Kalau Anda merefer kira-kira 1 tahun yang lalu, ketika daging dari Amerika ada masalah dengan HTO, itu kami lakukan perbaikan, kami lakukan kunjungan. Ternyata HTO, Halal Transaction of Mahal, betul-betul comply.
betul-betul lagi menyembelih dengan cara Islami, betul-betul menyembelihnya dengan betul-betul dengan prosesnya, dan kami membuat kesepakatan khusus dengan mereka dan mereka comply sekali dengan aturan seperti itu. Artinya yang saya jawab adalah prosesnya itu kita ikuti, Mas. Bukan hanya produk akhir, Mas. Prosesnya betul-betul dari awal, dari hulu ke hilir kita prosesnya itu ikuti. sama persis dengan badan sertifikasi yang dilakukan di Indonesia? Of course, karena halal itu sama di semua negara. Kenapa halal keluar dari fungsi agama? Karena halal saat ini menjadi fungsi ekonomi. Oke, kalau misalnya semuanya sama, kenapa nggak ada halal internasional aja? Kenapa setiap negara bikin halal? Itu dia yang kalau Anda ikutin lagi perjalanan saya. Kemarin saya ditunjuk sebagai presiden standar halal internasional karena saya sedang susun itu. Dan kami awali kemarin penandatanganan di Mekah Halal Forum dengan Saudi Arabia. Berikutnya saya akan lakukan penandatanganan dengan negara-negara berikutnya. Besok nih dalam waktu dekat dengan Malaysia. Dan di bulan April kami mengundang semua negara-negara ASEAN ke Indonesia untuk mulai halal Council Asia. Dan itu memang dalam proses. Dalam proses halal baru 1 tahun, Mas. Dalam 1 tahun ini kita sudah berhasil melakukan halal sertifikat sampai 12 juta di produk dalam negeri. Dan netizen mengatakan apa? Babe galak dalam negeri, luar negeri lunak. Siapa yang lakukan? Di Indonesia itu gratis, Mas. Kembali lagi, Be. Jadi mau ngapain gitu loh kita, ya ampun, dikacaukan dengan suasana seperti ini. Kembali lagi soal sertifikasi halal yang dilakukan di luar negeri. Dalam hal ini di Amerika. Ini kan dalam pasal 2.22 ini ada poin kelima yang mengatakan Indonesia tidak boleh menetapkan atau mempertahankan kebijakan yang mewajibkan perusahaan Amerika Serikat menunjuk ahli halal untuk mengawasi operasional perusahaan. Itu ceritanya. Artinya gimana? Gini, itu ceritanya itu adalah bagian daripada penambahan scope. Misalnya gini, kami dengan HTO ya, dengan ISWA, dengan ISA ada perjanjian. Itu skopnya apa? Makanan, minuman, kosmetik misalnya seperti itu. Itu kita wajibkan dia memiliki 1 orang auditor halal untuk mengeceknya. Nah, saya ingin menambah jumlah pahlawan devisa. Jadi kalau nambah skop tambah orang, tambah skop tambah orang, tambah skop tambah orang, tambah skop tambah orang. Skopnya itu banyak, ada makanan, ada minuman, ada obat, ada kosmetik, ada barang gunaan, ada kulit, dan macam-macam. Ada penyembelihan, ada jasa penyembelihan. Jadi setiap penambahan 1 skop, saya kirim 1 orang halal. Saya kirim auditor. Saya kirim auditor. Untuk apa tujuannya? Untuk menambah jumlah pahlawan devisa agar banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendatangkan devisa yang baik untuk negara. Gitu. Amerika keberatan dengan jumlah itu. Dan ini belum 60 hari. Besok hari Senin besok ini, perwakilan dari USDA itu akan datang ke kantor kami untuk mendiskusikan masalah ini. Do not jump to the conclusion. Let me discuss with them gitu loh. What is the best way untuk masyarakat Indonesia? No worry please gitu. Berarti dari Babe sendiri sudah ada jaminan bahwa tidak akan ada produsen yang nakal ya, mengakali sistem kehalalan dan segala macam. Jaminannya ada di dosanya ketika kita konsumsi nanti sama Babe yang pegang ya. Ini kalau ada oknum-oknum yang seperti ini kita laporkan kepada kepolisian biar ditindak. Ini udah penyimpangan, itu udah pidana namanya. Kalau itu penipuan dong yang Anda bilang tadi. Kita percaya sama Babe karena Babe ini juga baru saja dapat penghargaan loh, achievement di bidang pelayanan sertifikasi. Penghargaan apa tuh, Babe? Saya nggak tahu, saya nggak ada omongan, nggak ada diskusi, nggak ada berita. Tahu dapat undangan untuk datang ke studio salah satu televisi dan ternyata saya dinobatkan sebagai Best Leader for Change gitu loh. Jadi dari 100-an kandidat gitu. Jadi harusnya memang sudah bisa ya menjamin bahwa Insya Allah di Indonesia semuanya ini kalau misalnya kenapa-kenapa nanti dosanya Babe yang tanggung ya karena sudah dijamin. Ya udah dijamin dong, Bang. Ada harapannya Pak Sudarmo untuk kebijakan ini bagi konsumen? Ya, jadi begini ya, Bab. Indonesia itu kan negara yang mayoritas Muslim. Siapapun produsen yang memasukkan produk ke Indonesia, punya produk-produk makanan yang mengandung hewani, itu akan berusaha sekuat mungkin untuk memberikan informasi, pemenuhan hak informasi atas konsumen berupa informasi halal tadi. Baik itu dari otoritas halal negara yang bersangkutan maupun otoritas halal Indonesia gitu loh. Memang yang jadi catatan di Undang-Undang DPH itu adalah selain berlaku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat farmasi, itu juga produk terkait. Nah, mungkin perlu ada penjelasan. Produk terkait itu apa saja, sehingga ya tadi ada justifikasi. Kenapa ini harus perlu sertifikasi halal, kenapa ini tidak? Mungkin gitu.
Oke, terima kasih Pak Sudayatmo, terima kasih Mbak Beheka sudah hadir di studio di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu. Nah, pemirsa, kami masih punya serangkaian informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami. Viral di media sosial, seorang ayah di Sragen, Jawa Tengah tega aniaya anak perempuan yang masih balita. Dalam video yang beredar, pelaku menginjak-injak kepala anak yang tengah tiduran beralaskan tikar. Anak tersebut sempat lari namun kembali dipukul dengan gagang sabit hingga jatuh. Pelaku lantas menjambak anak yang masih berusia 3,5 tahun tersebut. Video penganiayaan tersebut sengaja direkam oleh pelaku yang merupakan warga desa Serawung, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku sengaja merekam aksi tersebut untuk dikirim ke ibu korban yang sedang bekerja di Taiwan agar sang ibu mengirimkan uang kepada pelaku untuk bermain judol. Ratusan penonton dan pejoki yang tengah melakukan aksi balap liar kabur kocar-kacir saat disergap polisi di wilayah Jalan Raya Tolbuk, Klampis, Bangkalan, Jawa Timur. 10 unit kendaraan beserta sejumlah pelaku yang terlibat aksi balap liar turut diamankan petugas. Pihak kepolisian menyatakan aksi balap liar di malam hari ini sudah dikeluhkan masyarakat sekitar, terutama para pengendara lain yang hendak melintas. Polisi sempat melakukan pembubaran secara persuasif, namun karena tidak dihiraukan, polisi datang kembali dengan jumlah personil tambahan dan membubarkan paksa balap liar ini. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Selain mengungsi, warga juga berupaya menyelamatkan hewan ternak karena ketinggian air masih cukup tinggi. Dari pantauan udara, banjir masih merendam pemukiman warga Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Di sejumlah titik, ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 2 meter. Bahkan di beberapa lokasi, rumah warga nyaris tenggelam dan hanya terlihat bagian atap. Data BPBD mencatat sedikitnya 339 rumah terdampak dengan 1.345 jiwa terimbas banjir. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang oknum anggota BRIMOB Polda Maluku di Kota Tual, Maluku diduga menganiaya pelajar yang merupakan kakak beradik hingga salah satunya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Kami hadirkan video amatir dari warga pemirsa yang memang ini beredar di media sosial memperlihatkan ada seorang pelajar yang menjadi korban penganiayaan bersimpah darah di ruas jalan Kota Tual, Maluku. Korban diketahui berinisial AT berusia 14 tahun, siswa kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri 1 Maluku Tenggara, Maluku. Meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Karel akibat mengalami luka diduga dianiaya oleh oknum anggota BRIMOB di Kompi 1 Batalion C, pelapor yang berinisial Bribda MS. Akibat insiden dari ini, keluarga korban bersama dengan warga setempat mendatangi markas BRIMOB untuk melakukan aksi protes terhadap perbuatan salah satu oknum anggota tersebut dengan membawa jenazah korban. Seorang oknum anggota BRIMOB Polda Maluku yang menganiaya dari seorang siswa di Kota Tual, Maluku hingga tewas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Aparat kepolisian Polres Tual, Maluku akhirnya menetapkan oknum anggota BRIMOB Kompi 1 Batalion C pelapor Polda Maluku yang berinisial Bribda MS ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap korban yang berinisial AT berusia 14 tahun, siswa kelas 9. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, oknum tersebut langsung dibawa dari Kota Tual ke Mapolda Maluku di Kota Ambon, Maluku untuk menjalani proses sidang kode etik kepolisian. Sementara aparat kepolisian Kapolres Tual dan Dansat BRIMOB Polda Maluku mendatangi keluarga korban untuk melakukan proses permintaan maaf
kepada orang tua korban atas insiden yang terjadi. Kepolisian setempat berjanji kepada orang tua korban saat menemui mereka bahwa oknum tersebut tetap diproses secara hukum yang berlaku dan secara transparan. Tanggal 19 Februari diduga telah terjadi peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Bribda MS, yaitu anggota Kompi 1 Batalion Cirebon dengan saudara Arianto Karim Tawakal, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar, dan juga saudara Nazril Karim Tawakal, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar. Yang mana dari dua korban tersebut, salah satunya yaitu saudara Arianto Karim Tawakal itu dinyatakan meninggal dunia, sedangkan kami ajak pemirsa untuk berbincang langsung bersama dengan orang tua korban. Bergabung bersama kami Rijik Fikri Tawakal, orang tua dari korban. Selamat pagi Pak Rijik. Izinkan kami untuk mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang terjadi menimpa Anda dan juga keluarga Anda. Pertama, kami akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi dari anak Anda yang satu lagi juga mengalami kekerasan. Ya, anak saya yang satu nih sementara ada di rumah sakit dengan tangan kanannya nih patah, dua-dua retak. Ini rencana hari Senin ini mau dirujuk ke Ambon untuk dioperasi, gitu. Baik, kita berharap nanti operasinya akan berjalan lancar di rumah sakit di Kota Ambon. Lalu Pak Rijik, ini oknum pelaku sudah kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah mendatangi keluarga untuk meminta maaf. Apa yang kemudian disampaikan kepada pihak keluarga? Ya, kami dari pihak keluarga meminta kepada pihak kepolisian untuk transparan atas masalah ini. Jangan tertutup. Karena kami keluarga ini sangat berduka sekali. Ibunya sampai sekarang masih drop. Ya, baik. Baik, sekali lagi kami turut berduka Pak Rijik. Kami juga ingin tahu apakah Bapak menemui langsung ini oknum pelaku atau tersangka dan apa yang disampaikan kepada keluarga Bapak mengenai kronologi pada waktu itu mungkin Pak. Apakah ada yang diceritakan atau disampaikan saat meminta maaf? Saya pernah, ini pertama kali saya ketemu dia di Makobrimob. Saya ketemu dia, waktu pas kejadian saya langsung ke sana. Sama anak saya yang tua dan yang korban yang kakaknya. Tapi saya nanya sama dia, dia itu mengelak. Pas dia mengelak, pas anak saya yang satunya nih, kakaknya ini, saksinya nih, itu langsung nunjuk. Ini sudah Pak, ini sudah Abah, ini dia sudah pelaku yang memukul pakai helm. Gitu, tapi dia mengelak. Baik. Pak Rijik, sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan pendampingan hukum untuk menghadapi masalah ini? Karena memang polisi tadi dikatakan berjanji akan mengawal kasus ini secara transparan dan juga terbuka begitu. Pendampingan hukum bagi Anda dan keluarga, apakah sudah ada, Pak Rijik? Sudah ada. Ada pengacara dan juru bicara dari keluarga sudah ada yang mendampingi. Iya. Lalu Pak Rijik, informasi terkini terkait dengan proses hukumnya juga apakah sudah didapatkan oleh pihak keluarga? Apa saat ini setelah ditetapkan tersangka, apakah oke? Sudah diterima. Ya, kami alhamdulillah, kami dari pihak keluarga berterima kasih juga dari pihak kepolisian Kota Tual ya sudah sangat respon cepat menangani hal ini dan sangat transparan. Baik, Pak Rijik, Anda sebagai keluarga apakah juga sudah mendapatkan kronologi secara jelas apa yang menjadi
penyebab utama adanya kekerasan yang menimpa terhadap anak Anda? Sudah dapat. Mungkin jika berkenan Bapak boleh ceritakan kepada kami, Pak Rizik? Mungkin juga berdasarkan versi dari anak Anda yang satu lagi, Pak? Ya, hari Kamis pagi itu saya kaget, anak saya itu datang. Tertahu ini pagi itu dia mau keluar, tapi saya nggak tahu kalau keluar itu, karena anak saya itu saya jaga dia. Pas dia minta izin mau keluar, mau jalan-jalan sama motor, saya sudah larang. Tapi saya pikir nggak pergi. Baru berselang 5 menit, sekitar setengah 7, itu dia sudah balik. Dia keluar tuh sekitar jam 6:20 menit, itu dia sudah balik sekitar 10 menit kemudian. Anak yang tua aja. Dia ngomong sama saya, Abah, Rian dipukul sama oknum Brimob. Langsung saya kan respon saya sedikit shock. Saya pikir saya biasa aja, mungkin ditampar kah. Langsung saya ke TKP langsung. Saya lihat di situ ada darah, tapi ada mobil patroli polisi di situ, bukan patroli Brimob, tidak. Langsung saya respon, saya kira mereka membawa ke rumah sakit Meren yang terdekat, tapi mereka bawa ke rumah sakit kabupaten di Perumnas. Nah, saya langsung ke sini, saya lihat memang kondisinya sudah memang sangat parah. Langsung saya ya beritikat baik dengan anak saya yang satu yang tua sama kakaknya ini, langsung kita ke Makobrimob. Saya langsung menanyakan itu. Kronologinya kejadian ini yang saya dapat dari anak saya ini, dibilang waktu mereka dari arah pulang dari rumah sakit Meren itu, mereka kan jalan-jalan ke rumah sakit Meren. Arah balik dari sana itu tiba-tiba ada mobil Brimob, patroli Brimob, ada stop di situ. Ini saya kasih tahu, ini cuma mereka berdua aja, tidak ada yang lain. Mereka berdua saja. Pas sampai di TKP itu ada mobil Brimob yang stop di situ, patroli Brimob. Itu ada mereka semua turun, tapi ada salah satu oknum Brimob itu yang menyeberang jalan. Dia berdiri di pembatas jalan. Pembatas jalan itu tengah. Jadi dia agak sembunyi, ada pepohonan di tengah-tengah itu. Pas anak saya sampai di TKP, anak saya yang tua, yang hidup yang masih ada ini, yang hidup ini dia di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sedangkan yang adiknya yang meninggal ini dia sebelah kanan. Pas sampai di TKP ini, dia kaget itu oknum Brimob ini sudah memegang helm. Langsung dia memukul wajahnya. Dia memukul wajahnya tuh langsung anak saya tuh sedikit pusing. Jadi waktu itu belum jatuh. Pas sudah pusing jatuh, langsung motornya nabrak kakaknya. Jatuh kiri, dua-dua semua masuk di rumput-rumput. Yang adiknya jatuh di tengah-tengah. Dari situ sudah. Dan tidak kemanusiaan itu, mereka mengangkat anak saya itu kayak binatang itu. Baru bawa ke rumah sakit, baru menyampaikan di rumah sakit lain lagi. Katanya ke lantas. Jadi saya tanya anak saya, itu mereka tuh mengangkat, dia sempat lihat. Baik Pak Rizik, dan kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi terhadap Anda dan keluarga, dan kami harapkan memang kejadian ini tidak kembali terulang dan kasus yang Anda hadapi ini bisa clear, terbuka secara transparan, dan memang pelakunya bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih Pak Rizik sudah bergabung bersama kami pagi ini. Aktivitas jual beli di Pasar Klender, Jakarta Timur masih berlangsung normal. Pedagang menyebut harga sebagian besar kebutuhan pokok tidak banyak mengalami perubahan.
Harga daging ayam terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram dan mencapai Rp55.000 untuk ayam ukuran besar. Untuk telur ayam, harganya masih berada di kisaran Rp32.000 per kilogram. Oh, kalau harga ayam sih nggak ada kenaikan, nggak ada keturunan, nggak ada turunnya, jadi stabil aja. Dari harga 55 ya tetap 55. Ya, harga 45 tetap harga 45, yang ini tetap 35. Sementara harga komoditas cabai mengalami kenaikan. Cabai rawit naik menjadi Rp150.000 per kilogram dan cabai merah keriting naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Ada kenaikan Kak, dari 50 biasa jual 50 sekarang jual 60 selama 2 hari ini. Itu untuk cabai merah, kalau cabai hijau harganya berapa Pak? Kalau cabai hijau juga naik Kak, biasa jual 25 sekarang udah 30, apalagi rawit. Rawit sekarang udah 15 sekilo. 150. Iya. Pedagang berharap stabilitas harga dapat terjaga hingga menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Putri Sofia, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Malah kalau dilihat masyarakat kita di awal Ramadan ini terbagi dua. Ada yang pusing mikirin harga cabai naik, ada yang pusing milih baju lebaran. Padahal THR juga belum turun. THR belum turun, puasa belum sebulan. Belum seminggu maksud saya ya. Ini masyarakat mulai ngumpul di Pasar Tanah Abang Jakarta karena ada sejumlah pilihan yang bisa mereka pilih mulai dari warna dan juga model gamis terbaru sudah menjadi incaran ibu-ibu yang didominasi etalase pertokoan. Kita lihat nih seperti apa pemirsa, ramenya di Pasar Tanah Abang ya. Iya, meski masih di awal bulan puasa, kalau kata Reza masih 26 hari lagi Lebaran. Keramaian sudah terlihat di Pasar Tanah Abang Blok A. Model yang paling banyak dicari nih Reza nih, gamis. Nanti kalau mau beliin ibu atau pacar nih, gamis dengan rompi atau outer lepas yang memberikan kesan modern dan mudah dipadu-padankan. Ini gamis mini orang itu. Mini orang. Selain itu gamis Melayu dengan potongan longgar dan elegan juga menjadi pilihan, termasuk gamis mini orang. Ada-ada aja ya nama gamis. Makanya saya sih juga menunggu tren Lebaran Apa untuk tuh? baju cowok kira-kira seperti apa. Jangan sampai nanti koko laki orang, jangan begitu ya. Pemirsa, ini nggak terasa ya, sudah 90 menit kami temani Anda dengan beragam informasi. Kalau begitu izinkan kami untuk pamit, saya Reza Balwel. Saya Niko Mala, terima kasih, sampai jumpa.